Hai semua, selamat datang di Roshnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Itu dihadiskan. Jadi ilmuwan di luar dari Islam. Ini dibenarkan oleh National Institute of Health. Ini dilansir, jadi ini disahkan oleh ini gitu loh Pak. Disahkan oleh ini gitu loh. Kan nggak mungkin dikutip Pak sama National Library of Medicine ini Pak. Kalau nggak bener kan nggak mungkin dikutip Pak. Berarti ini dikabarkan memang ada terjadi manfaat. Begitu loh. Cuma kalau dalam paham kita, dalam Islam Pak ya, di dalam agama Islam yang kita pahami, selama ada obat yang lain dan itu tidak terjadi darurat, karena dalam riwayat sahabat itu cuma satu sahabat Pak, itu sahabat yang lain enggak, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, enggak ada yatadawa bi baulil ibil, apa pengobatan dengan kencing unta itu enggak ada. Khulafaur Rasyidin enggak ada, itu cuma satu sahabat. Itu yang pertama ya. Jadi itu adalah dalam keadaan darurat, begitu. Gitu Pak ya. Misalnya saya tanya balik, misalnya Pak, misalnya saya tanya balik nih. Ya, saya tanya balik. Boleh. Bapak kan makan babi tuh, makan babi kan? Iya. Ya. Pertanyaan saya begini, ketika dalil itu sudah jelas dalam konteks Yahudi, babi itu diharamkan. Lalu siapa pertama kali yang menghalalkannya itu? Coba. Iya, kalau di dalam ayat Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, di Injil ya, itu Tuhan itu sendiri yang berbicara di sana. Di mana datanya? Ya, ada di Matius 15 ya, ayat yang ke 11. Dan coba dibaca. Ada nanti, ya saya bacakan ya. Matius 15 ayat yang ke-11 ya. Beginilah firman Tuhan dari Injil Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ya. Jadi di sini konteksnya di sini ya, pada saat murid-murid Tuhan Yesus mereka makan tanpa mencuci tangan, dan itu di adat istiadat Yahudi itu adalah pelanggaran. Itu dianggap dosa kalau tidak mencuci tangan sebelum makan. Ya. Jadi oleh karena orang-orang Yahudi ini sangat menghormati ya hukum adat istiadat itu, makanya Tuhan Yesus menegur mereka ya, bukanlah yang dari luar yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, akan tetapi yang dari hati keluar di mulut itulah yang menajiskan orang. Itu satu. Ada lagi di kita bahas satu dalil itu aja dulu Pak. Oke. Ya, saya sebagai orang normal membaca Pak ya, orang normal yang membaca dengan bahasa Indonesia, ayat itu bukan untuk pengharaman babi sebenarnya kalau bagi saya, dan bahkan pendapat saya itu didukung oleh Kristen Advance. Kristen Advance ternyata setelah kita berbincang-bincang mereka setuju itu bukan pengharaman babi. Jadi begini, misalnya begini maksudnya Pak, Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah, atau bahkan Paulus sekalipun tidak pernah menjelaskan ayat itu untuk pengharaman, untuk penghalalan babi, gak ada. Yang saya baca kalau satu perikop Pak, kita kalau baca satu perikop itu temanya kan tentang adat istiadat Yahudi. Nah, jadi Yesus itu ngasih penggambaran gitu loh Pak, ngasih bahasa perumpamaan. Ketika ada orang Yahudi datang, lalu Yesus menjawab, itu bukan tentang makanan, Mbak, makanan. Karena begini, Pak. Kalau semua yang masuk ke mulut itu kan banyak, Pak. Yang masuk ke mulut kan banyak kan nantinya kan, bisa makanan, bisa bukan, yang penting masuk ke mulut. Karena itu tidak ada kata-kata makanan di dalam jawaban Yesus. Tidak ada kata-kata makanan. Berarti semua apapun yang masuk ke mulut
maka itu tidak haram, kata Yesus. Itu sebenarnya kalau kita pahami secara seksama, itu Yesus sedang mengajarkan tidak boleh menghina gitu loh, tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci maki. Itu bahasa kiasan, karena pengharaman babi itu tekstual, Pak. Tekstual, bahasa pengharaman babi tekstual gitu loh. Dan Yesus sudah mengatakan 1 titik iota pun kan tidak akan dihapuskan hukum Taurat kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jawaban Yesus dalam Matius itu bukan tentang makanan. Kenapa? Karena itu sifatnya lebih umum, Pak. Sesuatu yang apapun yang masuk ke mulut. Dan itu ternyata konteksnya tentang melaknat, mencaci maki, menghina, dan lain sebagainya. Itu seperti itu yang saya pahami ya. Tapi kalau Bapak itu memahami semua makanan halal, padahal makanan ada yang beracun, makanan itu ada yang expired, makanan itu juga ada yang membuat sakit perut dan lain sebagainya, nanti masuk semua karena terlalu umum, kaedahnya terlalu umum gitu loh Pak. Bagi saya, monggo ditanggapi Pak. Iya, baik. Iya, oke. Itu salah besar Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mengatakan bahwa itu bukan dalam konteks membahas tentang makanan, itu jelas ya. Ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menegur ya atau protes kepada Tuhan Yesus pada saat murid-muridnya mau makan tanpa membasuh tangan, itu jelas Pak Ustadz. Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Apa yang dari luar yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan orang. Ya. Itu poin pentingnya di situ. Ya, jadi data-data yang lain pun, ya, data yang lain ada di Kisah Para Rasul 10, ya, mulai dari ayat 11, ya, sampai dengan 15. Ya, saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 10 ayat ke 11 sampai dengan 15. Beginilah firman Tuhan. Ya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Ya. Yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang, berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Ya, tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Ya, jadi poinnya di sini Pak Ustadz, ya, di ayat 12 ini dijelaskan bahwa di kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya itu, ya, ada berbagai jenis binatang di situ, ya, binatang berkaki 4. Tentu kalau berbagai jenis binatang berkaki 4 termasuk babi di situ, termasuk anjing di situ, dan segala macam lainnya yang berkaki 4. Ya, binatang menjalar dan burung. Kita tahu apa itu binatang menjalar, ya kan? Dan apa itu burung? Ya, sesuai yang ada di Imamat 11 itu. Ya. Jadi, ketika Petrus melakukan penolakan di sini, ya, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Apa kata Tuhan kepadanya di sini? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi jelas di sini secara eksplisit, ya, bahwa Tuhan itu tidak lagi mengharamkan, ya, binatang-binatang itu. Oke, boleh saya tanggapi? Ya, sabar dulu, Bang. Ya, sabar dulu. Ya. Didukung juga oleh surat Paulus. Di mana itu? Ya, di 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5. Saya bacakan ya. 1 Timotius 4. Sabar ya, 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5. Ya. Ya, beginilah firman Tuhan, ya. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram.
jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya, jadi di sini poinnya, apapun itu makanan, apapun itu binatang yang dimakan itu, yang penting di situ kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka melalui doa itu, melalui ucapan syukur kita itu, disitulah makanan itu sudah dikuduskan, sudah dihalalkan. Ya, jadi udah jelas, makanya kami ini memakan ya makanan yang telah diharamkan di Imamat 11 itu, Pak Ustadz. Ya, ada dalilnya secara eksplisit di sini. Pak, silakan ditanggapi. Oke, yang pertama, Bang, Tuhan Musa itu sama dengan Tuhan di zaman Perjanjian Baru, pasti sama kan? Gak mungkin beda. Tuhan di zaman Musa itu sama dengan Tuhan di zaman Yesus. Nah, seolah-olah, ini poin pertama, seolah-olah tidak konsisten gitu loh. Di Perjanjian Lama jelas-jelas haram, ayatnya jelas, yang berkuku, kemudian yang buas dan lain sebagainya itu haram. Padahal Tuhannya sama kan? Tuhannya sama. Di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru Tuhannya sama. Seolah-olah kan nggak konsisten gitu loh. Kenapa alasan seperti itu tidak dijelaskan sejak zaman Musa? Dengan makan makanan apa saja, yang penting bersyukur, yang penting berdoa, itu sudah dikuduskan oleh Tuhan. Lah Tuhan yang mana lagi? Bukankah itu juga Tuhan di zaman Musa? Kan sama saja sebenarnya. Kenapa alasan seperti itu nggak datang kemudian dulu di zaman Musa? Kenapa alasan seperti itu tidak datang kemudian di zaman Abraham? Kenapa alasan seperti itu tidak datang di zaman Salomo dan Daud dan lain sebagainya? Kok baru datang di Perjanjian Baru? Nah, padahal Tuhannya Tuhan yang sama. Ini aturan makanan, Pak ya, bukan ajaran. Kalau ajaran, oke lah tidak sama. Karena dulu mengikuti hukum Taurat, kemudian dalam keimanan Kristen Yesus yang turun, itu ajaran ketuhanan. Oke lah berbeda. Nah, ini makanan, Pak. Makanan itu kan seharusnya dari zaman dulu zaman sekarang itu sama seharusnya. Tapi ternyata di zaman Tuhan Musa itu haram. Itu yang pertama, seolah-olah tidak konsisten. Yang kedua, poin yang kedua, ini kita baca Pak ayatnya. Kita baca secara pelan-pelan, kita hayati Pak. Kalau Bapak mengatakan ini tema makanan, berarti Bapak lebih setuju kepada orang yang sedang bertentangan dengan Yesus. Begini. Ini Matius 15 Pak ya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata. Jadi yang berkata ini beberapa orang Farisi dan ahli Taurat, Pak. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan Bible, orang Farisi dan ahli Taurat ini yang selalu dikecam oleh Yesus. Berhati-hatilah kepada orang Farisi. Selalu dikecam, Pak. Nah, mereka datang kepada Yesus. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Jadi mereka menuduh, orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat menuduh murid-murid Yesus ini makan nggak cuci tangan dulu. Itu kan kasusnya pertama. Ini ayat ini yang dijadikan patokan oleh Bapak. Jadi Matius 15 nomor 2. Oh berarti ini satu perikop tema makanan ini, tema makanan. Gara-gara ini satu ayat ini. Padahal ini adalah kecaman orang-orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Kenapa murid kamu kok makan nggak cuci tangan? Nah, dijawab sama Yesus. Apakah Yesus menjawab tema makanan juga? Ternyata enggak, Pak. Kita hati-hati ya, karena Yesus ini orang mulia. Saya tidak berani melampaui apa yang tertulis, kan begitu, Pak ya. Nah, Yesus ternyata menjawab begini. Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Ketika Yesus dikecam seperti ini, Yesus jawab, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Lah, langsung umum, temanya langsung umum ini. Ketika Yesus disalahkan sebab murid-muridnya gak cuci tangan, Yesus menjawabnya juga mengembalikan kepada tema yang umum, bukan makanan lagi. Kenapa? Kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Apa itu? Dijawab oleh Yesus, dijelaskan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini lebih umum, Pak, bukan makanan lagi, jawab Yesus ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi,
siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, ini yang dikecam Yesus ini ya. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ini lebih kepada kita harus taat kepada ayah dan ibu. Ketika mereka menyangkal tentang cuci makan, cuci tangan sebelum makan, ternyata Yesus menjawab tentang menghormati ayah dan ibu, taat kepada orang tua. Ini sudah umum. Yesus mengembalikan kesalahan mereka bukan pada makanan. Kalau Bapak berlandaskan ini, berarti Bapak ini mengikuti kecaman orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Kalau ini intinya. Kalau intinya ini, berarti inilah yang disalahkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Sedangkan Yesus menyalahkan mereka kepada perkara yang lebih umum. Kita wajib taat dan menghormati ayah dan ibu. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi adat istiadat ahli Farisi dan ahli Taurat tidak menghormati orang tuanya. Padahal aturan Allah adalah wajib menghormati kedua orang tua. Hai orang-orang munafik. Wah, ini marah Yesus. Marah Yesus ini. Benarlah nubuatan Yesaya kepada kamu, kata Yesus. Bangsa ini memuliakan aku dan dengan bibirnya. Memuliakan aku dengan bibirnya, memuji Yesus, tidak merendahkan Yesus, memuliakan beliau. Padahal hatinya jauh daripada aku, padahal hatinya munafik. Bibirnya mendukung, tapi hatinya itu mencela. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mereka memuji Yesus, tapi ajaran mereka buat-buat sendiri, tidak pernah diajari oleh Yesus. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Nah ini, apa kata Yesus? Dengarlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ini temanya umum, Pak. Tentang caci maki kepada orang tua, tentang orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Karena ini jawaban Yesus ketika orang Farisi dan ahli Taurat mengecam cuci tangan sebelum makan. Begitu loh. Lalu diumumkan oleh Yesus pembahasannya bahwa banyak dari kalian yang melanggar aturan Tuhan, kata Yesus. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah. Ini ya, bukan ini, di bawahnya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Nah, karena Yesus menjawab seperti ini, maka orang Farisi ini sakit hati, Pak. Padahal orang Farisi cuma ngeritik satu, cuci tangan sebelum makan. Tapi Yesus justru mengkritik lebih umum, tidak taat kepada orang tua, mencaci maki begini. Jadi sebenarnya kalau Bapak mengutamakan ayat kedua, masalah makanan, itu justru yang dijadikan dalil oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau Bapak ikut Yesus, justru Yesus menerangkan bukan tentang makanan, Pak, tapi tentang taatnya kepada orang tua, dan kita tidak boleh munafik, hati mencaci, tapi mulut seolah-olah mendukung. Begitu, Pak. Jadi ini nggak bisa dijadikan dalil keharaman babi, begitu loh, Pak. Iya, boleh saya tanggapi, Ustadz? Ya, lanjut. Iya. Jadi apa yang Ustadz telah bacakan di situ, ya saya sudah paham itu, Ustadz. Ya, karena hukum membasuh tangan dan kaki itu adalah termasuk hukum seremonial. Karena ada terbagi 3 hukum Taurat itu. Ya, itu ada hukum moral, seremonial, dan hukum sipil. Ya, jadi membasuh tangan dan kaki di situ itu adalah hukum seremonial. Ya. Itu ada di Keluaran pasal 30 ayat 21. Ya, saya bacakan ya. Inilah yang dikutip oleh ahli-ahli Taurat, ya, dan orang-orang Farisi di situ. Ya.
Ya, Keluar pasal 30 ayat 21. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun temurun. Ya, itu hukum. Ya. Ini termasuk seremonial. Ya. Jadi ketika orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ya protes kepada Tuhan Yesus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di situ? Ya, hukum seremonial itu tidak penting lagi, tetapi yang paling utama adalah hukum seremonial.